Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali dengan channel Bunda Yuni yang akan membahas tentang pelajaran fisika. Untuk hari ini kita akan membahas tentang gerak melingkar beraturan atau disingkat dengan GMB. Untuk yang pertama adalah pengertiannya. Pengertian gerak melingkar. Apa itu gerak melingkar? Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran. Kalau ada kata beraturan, maka kalau digabungkan secara keseluruhan, gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda dalam lintasan lingkaran atau melingkar dengan besar kelajuan tangensialnya tetap atau kelajuan liniernya adalah tetap, ya. Jadi gerak suatu benda disebut gerak melingkar, gerak parabola, gerak lurus, itu disebabkan karena apanya? Karena bentuk lintasannya. Kalau bentuk lintasannya berupa garis lurus, maka disebut dengan gerak lurus. Kalau lintasannya berupa lingkaran, maka disebut dengan gerak melingkar. Kalau ada kata beraturan, berarti dia bergerak secara teratur. Apanya yang teratur? Yaitu kecepatannya secara teratur. Oke, sekarang perhatikan gambar itu. Pada gambar ini adalah titik tengahnya atau titik pusatnya, kemudian ini adalah jari-jarinya. Misalkanlah sebuah benda dari posisi sini, kemudian dia bergerak sejauh delta S. Ini adalah delta S, ya. Ini adalah delta S. Kemudian sudut yang ditempuh adalah ini, delta theta. Ya, delta theta sudut yang ditempuh. Dia bergerak dengan kecepatan v sekian, ini ya, v. Nih di tepi lingkarannya ini, batas lingkarannya ini ya, dia bergerak kecepatannya ini v. Andai kata atau misalnya benda bergerak dari sini kemudian sampai ke sana, kalau diukur besarnya jarak yang ditempuh adalah delta S, kalau sudut yang ditempuh adalah delta theta. Ingat, ini adalah jari-jari, maka kalau ini dari sini sampai sini berarti apa namanya? Iya, diameter. Oke, perhatikan gambar di samping. Benda bergerak dalam lintasan lingkaran menempuh busur lingkaran sebesar delta S dalam selang waktu delta T. Ya, dalam selang waktu delta T. Ya. Kemudian contoh gerak melingkar. Kalau tadi ini sudah digambarkan, contoh gerak melingkar itu apa? Ya, contoh gerak melingkar diantaranya adalah gerak pada kipas angin, gerak pada roda sepeda, kemudian gerak pada ban, ya. Ban itu macam-macam ya, nggak usah disebutkan ban apa, tapi semua ya, semua ban sepeda, ban motor, ban kendaraan apa saja ya. Banyak sekali contoh-contoh dari gerak melingkar. Kemudian bisa saja gerak mesin pada jam dinding atau jam tangan. Di dalamnya itu kan ada ya, ada mesin yang muter detikannya itu tek 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 tek, itu kan di dalamnya itu kan ada gerakan melingkarnya. Kemudian kalau kita sore hari jalan-jalan itu di pinggir jalan ada yang jualan jajanan namanya molen, itu kan ada alat untuk membuat itu kulit molennya ya, itu kan ada juga ada gerak rodanya pada mesin itu ya, ada semacam roda depan dan belakang terus dihubungkan dengan tali itu ya, itu juga termasuk gerak melingkar. Kemudian kalau kita mau pompa ban, nah itu juga ada gerakan gerak melingkar di alat yang itu namanya apa? Namanya kompresor. Itu bisa kita lihat bahwa ada semacam piringan depan dan belakang, kemudian diberikan tali, disambung, kemudian ditarik talinya, itu salah satu tali yang digunakan untuk menghidupkan itu ditarik, kemudian dia akan gerak. Nah, geraknya itu kan muter
Ya, muternya disebabkan karena adanya tali itu ya. Oke, tali yang menghubungkan keduanya. Oke, sekarang besaran-besaran yang akan kita pelajari. Besaran-besaran yang akan kita pelajari diantaranya yang pertama adalah periode. Periode itu dilambangkan dengan huruf T. Apa itu periode? Yaitu waktu yang digunakan tiap putaran. Ya, waktu yang digunakan tiap putaran atau waktu yang digunakan tiap berputar. Waktu itu dilambangkan dengan huruf T kecil. Kemudian jumlah putaran itu lambangnya adalah N. Maka kalau dirumuskan dari definisi ini ya, dari definisi ini waktu yang digunakan tiap putaran. Waktu itu adalah T, tiap, ada kata tiap. Tiap itu artinya per. Putaran itu adalah N, maka T periode sama dengan T kecil dibagi N, waktu dibagi jumlah putaran. Satuannya apa? Satuan dari periode berarti T itu sekon dibagi N. Jumlah putaran itu tidak punya satuan ya, tidak ada satuan internasionalnya, jumlah putaran itu tidak ada. Misalkan berapa putaran? 2 putaran, 4 putaran. Nah, putaran itu bukan menunjukkan satuan dalam fisika ya, bukan. Jadi di sini sekon dibagi 1, katakanlah karena dia nggak punya satuan maka sekon dibagi 1 sama dengan sekon. Jadi satuan dari periode adalah sekon. Kemudian yang kedua adalah besaran frekuensi. Besaran frekuensi lambangnya adalah F. Didefinisikan sebagai jumlah putaran tiap waktu. Jumlah putaran tiap waktu. Kalau dari definisi itu, maka dapat dibuat perumusan frekuensi sama dengan jumlah putaran tiap waktu. Jumlah putaran tiap itu per waktu. Jumlah putaran itu adalah N, waktu adalah T. Jadi frekuensi atau F lambangnya F sama dengan N per T ya. Kemudian satuannya apa? Satuannya adalah N tadi enggak bersatuan, maka 1 dibagi waktu, satuannya sekon. Maka 1 per sekon sama dengan 1 per sekon itu sepersekon begitu bacanya. Atau sepersekon itu sering juga disebut dengan Hz atau Hertz ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari rumus frekuensi dan periode itu rumusnya merupakan bagaimana? Kebalikannya. Nah, sekarang kalau kebalikannya bagaimanakah hubungan mereka? Nah, sebenarnya bagaimanakah hubungan mereka? Hubungan antara periode dan frekuensi. Kalau periode itu T kecil dibagi N, frekuensi itu N dibagi T. Misalkan salah satu dari kedua ini kita kita ambil waktunya, maka T kecil sama dengan T besar periode dikalikan jumlah putaran. Dari periode ini misalkan waktunya yang kita cari, maka T sama dengan periode dikalikan N. Jika ini kemudian kita masukkan ke rumus frekuensi itu kan N per T, maka N dibagi T. T kecil itu ini tadi, T kecil itu T sama dengan T besar dikalikan N. Kalau dimasukkan berarti N dibagi T besar dikalikan N. N dibagi N habis. Kalau N dibagi N habis maka tinggal seper T. Maka frekuensi itu juga sama dengan seper T. Maka T juga boleh kita tuliskan dengan seper F. Lalu, manakah rumus yang akan kita gunakan? Frekuensi N per T ini ataukah seper T ini? Demikian juga untuk periode. T kecil dibagi N ini ataukah seper F? Ya, yang mana yang akan kita gunakan? Yang kita gunakan ya kedua-duanya. Boleh T sama dengan T kecil dibagi N atau boleh juga seper F.
Demikian juga untuk frekuensi, boleh N per T atau seper T. Kalau misalkan kau menggunakan seper T, berarti periodenya sudah harus diketahui. Kalau kalian menggunakan rumus T itu seper F, maka frekuensi sudah harus diketahui. Next ya. Kemudian besaran yang berikutnya adalah kecepatan sudut, dilambangkan dengan tulisan seperti itu, dibaca dengan omega. Omega seperti huruf W ya, seperti huruf W tapi itu dibaca omega. Adalah sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, ini saya kurang nulisnya ya. Adalah sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Nah, ini juga sering disebut dengan kelajuan anguler. Kecepatan sudut itu disebut juga dengan kelajuan anguler. Kalau misalkan tadi saya gambarkan ya, ini lintasan sebuah benda ini akan bergerak melingkar. Nah, bergerak lintasannya berupa lingkaran. Ini adalah kecepatannya. Dia bergerak dari sini sampai sini. Sudut yang ditempuh adalah ini. Berapa theta? Ya. Theta itu adalah lambang dari sudut. Lambang dari sudut itu theta, alfa, beta, gamma. Boleh ambil yang theta, alfa, beta ataukah gamma. Ulang coba apa ini? Theta, alfa, beta dan ini gamma ya. Oke, omega itu dari definisinya bisa kita buat suatu perumusan bahwa kecepatan sudut adalah sudut yang ditempuh, berarti delta theta. Ya, delta theta. Tiap satuan waktu berarti dibagi, ada kata tiap. Kata tiap itu dibagi waktu. Jika delta T itu adalah waktunya ya, jika sudut yang ditempuh benda dalam waktu satu periode, jika waktu yang ditempuh ini ya, waktu yang ditempuh itu adalah satu kali putaran atau sama dengan periode, maka delta T ini bisa kita tuliskan dengan T ini, T besar ya. Nah, kemudian sudut yang ditempuh berapa? Kalau ini satu kali putaran, berarti sudut yang ditempuh berapa? 360 derajat. Maka delta theta itu 360. 360 itu sama dengan 2 pi radian. Di mana 1 pi radian itu nilainya 180 derajat. Ya, radian itu disingkat RAD, radian. Di matematika nanti akan dijelaskan, ya. Radian, 1 radian itu berapa derajat? Kalau tidak salah 1 radian itu 53, sekian derajat, ya. Jadi delta theta sama dengan 360 derajat. Delta theta itu 360 bisa kita sederhanakan menjadi 2 pi radian. Sehingga ini rumus ini bisa kita jabarkan menjadi delta theta kita ganti dengan 2 pi, delta T-nya karena ini satu kali putaran berarti sama dengan periode, maka omega sama dengan 2 pi dibagi T. Satuannya adalah radian per sekon. Oke, kemudian kalau tadi di awal kita tahu jika T periode itu juga sama dengan seper F. Bagaimanakah omega sama dengan 2 pi per T? Nah, kalau T ini kita ganti dengan seper F, maka menjadi, ya, kita boleh jabarkan 2 pi per T, maka 2 pi dibagi seper F. Ini kan T periode sama dengan seper F. Maka kalau seperti ini F-nya naik. F-nya naik, maka menjadi 2 pi kali F. Jadi omega selain 2 pi per T juga boleh menjadi 2 pi kali F. Ya, satuannya tetap sama. Kemudian besaran yang keempat adalah kecepatan linier atau kecepatan tangensial yang dilambangkan dengan huruf V. Adalah hasil bagi antara panjang lintasan yang ditempuh dengan waktunya.
kelajuan tangensial atau sering disebut dengan kelajuan linier, maka secara matematis itu dapat dirumuskan, ya, dari definisi ini bisa dirumuskan V sama dengan panjang lintasan yang ditempuh, ya, tiap waktu. Jadi dirumuskan V sama dengan panjang lintasan yang ditempuh per waktu. Panjang lintasan yang ditempuh tadi digambar itu ada panjang lintasannya adalah delta S dibagi waktu adalah delta T. Maka V sama dengan delta S dibagi T. Apabila, ini saya gambarkan, apabila benda itu bergerak, misalkanlah dari sini, kemudian dia bergerak, kemudian sampai lagi di sini, maka dikatakan dia melakukan gerak melingkar. Ini dari sini kembali lagi ke sini, berarti berapa jarak yang ditempuh oleh benda ini bergerak dari sini sampai ke sini? Iya, artinya sama dengan jarak yang ditempuh itu adalah 1 keliling lingkaran. Jadi panjang lintasan yang ditempuh atau delta S itu sama dengan keliling lingkarannya. Karena dia bergerak dari sini, dari titik sini sampai kembali lagi ke sini, berarti dia waktu yang digunakan adalah untuk berapa kali putaran? 1 kali putaran. Waktu untuk 1 kali putaran apa namanya? Periode, ya. Jadi V sama dengan keliling lingkaran dibagi periode. Keliling lingkaran di SMP itu dirumuskan bahwa keliling lingkaran itu 2πr dibagi periodenya, ya, dimana untuk R-nya ini adalah jari-jari, ya. R-nya adalah jari-jari. Dengan keterangan V kecepatan linier satuannya meter per sekon, R jari-jari satuannya meter, T kita sudah tahu periode satuannya adalah sekon, T kecil itu adalah waktu putar satuannya juga sekon, F frekuensi satuannya sepersekon atau hertz, omega kecepatan sudut satuannya adalah radian per sekon. Nah, kalian boleh bertanya, Bu, sebenarnya apa sih yang membedakan antara T kecil dan T besar? Oke, kalau T kecil itu adalah waktu yang digunakan untuk berputar secara keseluruhan. Waktu yang digunakan untuk berputar secara keseluruhan atau disebut dengan waktu putar. Kalau T besar itu periode, hanya di waktu yang digunakan hanya untuk 1 kali putaran. Waktu yang digunakan untuk berputar tetapi hanya untuk 1 kali putaran. Itu adalah perbedaan lambang T kecil dan T besar. Oke ya, paham ya sampai di sini? Oke, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimanakah kalau V ini kita jabarkan? Nah, kalau V ini kita jabarkan, maka bisa juga kita jabarkan seperti ini. Ya, kita jabarkan. V itu sama dengan 2π kali R. 2π kali R dibagi T sama dengan 2π kali R, T-nya itu diganti dengan 1/F. Ya, T-nya diganti dengan 1/F, maka menjadi 2π kali R dibagi 1/F. Maka F-nya ini naik. Kalau F-nya naik sehingga menjadi 2πF kali R. Oke. Ya, saya ulangi, 2πR dibagi T. Ini kalau T itu sama dengan 1/F tadi ya, T sama dengan 1/F, maka 2π kali R dibagi 1/F. F-nya ini boleh naik, maka menjadi 2πF kali R. Ya. Nah, kemudian ternyata kalau ini kita lihat, dia mempunyai hubungan antara omega dan V. Bagaimanakah hubungannya? Nah, omega itu sama dengan 2πF. Ya. Omega itu sama dengan 2πF. Atau boleh juga kita tuliskan dengan 2π per T. Nah, sekarang kita lihat, sedangkan V itu 2πF kali R. Kita tahu bahwa 2πF itu adalah
apa? Omega. Maka 2PF ini bisa diwakili oleh omega. Jadi V sama dengan omega kali R. Demikian juga untuk rumus yang ini juga bisa. 2pi per T kali R. 2pi per T itu juga sama dengan omega. Jadi ini bisa diwakili oleh omega kalikan R. Jadi ini adalah hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut. Jadi V sama dengan omega kali R. Atau boleh juga kita tuliskan, maka omega juga boleh kita tuliskan menjadi V dibagi R. Oke, sampai di sini paham? Ya. Oke, kita lanjutkan. Yaitu besaran yang berikutnya percepatan sentripetal dilambangkan dengan ASP. Sebelum kita masuk ke sini, saya berikan tambahan sedikit. Ada jenis-jenis gaya yang kita kenal, yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya ya. Ada yang namanya gaya itu gaya tarik gitu kan. Nah, kamu sebutnya gaya tarik atau gaya dorong. Nah, sudah ada gaya yang namanya gaya sentripetal dan gaya sentrifugal. Apa itu gaya sentripetal? Gaya sentripetal itu adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat. Ya, contohnya apa? Kita berada di atas bumi ini, kita tidak terbang. Kenapa? Karena ada gaya sentripetal. Gaya sentripetal yang kita itu seakan-akan ditarik oleh bumi. Ya, jadi kita tidak melayang dan adanya apa? Gravitasi bumi. Kalau kita berada di ruang angkasa, kita tidak bisa menginjakkan kaki jalan dengan enak seperti di bumi. Kenapa? Karena di sana gravitasinya juga kecil sehingga kita tidak ditarik secara keseluruhan oleh planet ya yang di atas sana. Misalkan kita di planet apa? Jadi yang namanya gravitasi bumi itu yang terbaik. Karena kita bisa berjalan dengan enak. Kalau kita di ruang angkasa kan seakan-akan kita melayang. Kenapa? Karena jauh dari bumi, gravitasinya kecil. Jadi melayang. Kalau melayang itu berarti dia seakan-akan meninggalkan pusatnya. Kalau meninggalkan pusatnya, maka gaya yang terjadi disebut dengan gaya sentrifugal. Ya, tapi tidak kita bahas di sini untuk gaya sentrifugal. Yang kita bahas adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat bumi. Ya, oke. Sekarang untuk percepatan sentripetal adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat. Pusatnya apa? Kalau kita membahas tentang lingkaran, berarti kita menuju ke pusat lingkaran. Ini dirumuskan ASP sama dengan V kuadrat dibagi R. Satuan dari percepatan sentripetal juga sama meter per sekon. Maka kalau kita menuliskan gaya sentripetal dengan demikian rumusnya apa? Ya sama, rumus gaya itu kan F sama dengan M kali A. Maka rumus gayanya ya sama dengan M kali A-nya di sini adalah ASP. Nah, sentripetal maka M kali V kuadrat dibagi R. Ini adalah gaya sentripetalnya ya. Oke, kemudian untuk satuan gaya ya sama, yaitu Newton. Kemudian besaran yang kelima, yang kedelapan, sorry. Untuk yang B sekarang adalah gerak melingkar berubah beraturan. Ada istilah berubah di sini, berarti apanya yang berubah? Yaitu kecepatannya. Kecepatannya berbeda atau kecepatannya berubah, kecepatan sudut. Karena di sini adalah membahas bentuknya lingkaran, berarti kecepatan yang dipakai adalah kecepatan sudut omega. Ya, kalau definisinya adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut yang tetap. Nah, kecepatan sudutnya berubah. Berarti kalau berubah ada kecepatan sudut awal, ada kecepatan sudut akhir. Kecepatan sudut itu kalau awal adalah omega 0, kalau kecepatan sudut akhir adalah omega t ya. Nah, oke.
Perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu disebut dengan percepatan sudut yang dilambangkan dengan alfa. Bedakan kecepatan dan percepatan. Sama dengan GLBB ya, ada kecepatan, ada percepatan. Tapi karena di sini lingkaran, maka kita tambahkan dengan istilah sudut. Kecepatan sudut dan percepatan sudut kalau di sini ya. Jadi kalau kita balik, apa itu percepatan sudut? Percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Percepatan sudut lambangnya alfa. Dirumuskan dari definisi ini, maka alfa sama dengan delta omega. Delta itu perubahan kecepatan sudut omega. Ya, saya ulang, alfa sama dengan perubahan itu delta, kecepatan sudut adalah omega, tiap itu adalah persatuan waktu adalah delta t, maka alfa sama dengan delta omega dibagi delta t. Alfa akan bernilai positif itu, kalau bernilai positif berarti dia dipercepat, kalau alfa ketemunya negatif berarti diperlambat, sama dengan GLBB ya. Kalau A-nya positif itu dipercepat, kalau A-nya negatif diperlambat. Nah, sekarang percepatan tangensial atau alfa. Percepatan tangensial atau percepatan sudut alfa, perubahan kelajuan linier atau tangensial tiap selang waktu disebut percepatan linier atau percepatan tangensial. Nah, tadi ada kecepatan sudut awal adalah omega 0, kecepatan sudut akhir adalah omega t. Omega 0 itu pada saat t-nya 0. Omega t berarti pada saat sekian t sekon. Kalau dirumuskan omega t itu sama dengan omega 0 ditambah alfa kali t. Ini saya langsungkan saja rumusnya ya. Saya langsungkan. Omega t sama dengan omega 0 ditambah alfa kali t. Oke, selanjutnya sekali lagi untuk omega t sama dengan omega 0 ditambah alfa kali t. Alfa tadi apa? Percepatan tangensial atau percepatan ya. Kemudian dikalikan T. Sedangkan sudut akhir atau theta yang ditempuh dengan asumsi bahwa sudut awal itu adalah theta 0 itu sama dengan 0, maka dapat dirumuskan sudut akhirnya ini, sudut akhir itu sama dengan perpindahan sudutnya ya, sama dengan perpindahan sudutnya atau sudut yang ditempuh. Sudut yang ditempuh sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah alfa kali T pangkat 2. Dibaca ya, kalau dibaca theta sama dengan omega 0 kali T plus setengah alfa kali T pangkat 2. Jadi boleh juga kalau ini kita jabarkan panjang itu bisa menjadi omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Ingat di GLBB itu rumus jarak dirumuskan GLBB bahwa S sama dengan VO kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, kalau di sini ya ini bisa kita tuliskan, kalau ini kan GMB gerak melingkar. Kalau pada GLBB itu bisa kita tuliskan bahwa S sama dengan VO kali T plus setengah AT kuadrat, ya kan? Pada GLBB itu, ini huruf G, GLBB itu S sama dengan VO kali T plus setengah AT kuadrat, identik ya. Sedangkan ini kalau kita jabarkan di GLBB juga ada VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS. VT kecepatan akhir, VO kecepatan awal ditambah 2 kali A percepatan, S-nya jarak. Yang atas ini jarak, VO itu kecepatan awal, ini waktu, percepatan, ini adalah waktu. Jadi sebenarnya hampir sama ya, identik walaupun tidak sama persis tetapi identik. Kalau ini berlaku untuk GMB, gerak melingkar beraturan. Kalau ini GLBB,
Gerak lurus berubah beraturan. Oke, dengan keterangannya bahwa omega T tadi kecepatan sudut akhir, satuannya radian per sekon, kemudian omega 0 adalah kecepatan sudut awal radian per sekon, kemudian alfa adalah percepatan sudut. Satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Theta perpindahan sudut, satuannya adalah radian. Oke, selanjutnya ada soal ini ya. Ada soal. Soal yang pertama, sebuah drum mesin cuci berputar sebanyak 2000 putaran dalam 1 menit. Ya. Drum mesin cuci berputar 2000 putaran dalam 1 menit. Tentukan A. periode, B. frekuensi, C. kecepatan sudut, D. kecepatan linier. Jika diameter drumnya itu adalah 80 cm. Oke, sekarang kita cari satu persatu. Nah, catatannya adalah kalau kalian mengerjakan pelajaran mengerjakan pelajaran fisika, kimia, matematika, upayakan bahwa punya tahapannya. Ada tahapan step-stepnya. Yang pertama apa? Diketahui. Kemudian ditanyakan, jawab ya, diketahui. Drum mesin cuci berputar 2000 putaran. 2000 putaran ini berarti jumlah putaran. Lambangnya jumlah putaran adalah N. N sama dengan 2000 putaran. Dalam waktu 1 menit. 1 menit berarti waktu. Lambangnya adalah T. 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Maka ini sama dengan 60 sekon. Diameter dari drum itu adalah 80 cm. Kalau diameternya 80 cm, maka jari-jarinya sama dengan setengah diameter. Setengah diameter berarti 40 cm. Kalau 40 cm diubah menjadi meter, berarti menjadi 40 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah A. periode, B. frekuensi, C. kecepatan sudut omega, D. adalah kecepatan liniernya adalah V. Oke. Sekarang kita jawab. Yang A. Periode dirumuskan dengan T kecil dibagi N. T kecil ini dibagi N. T kecil tadi waktunya adalah 60 sekon dibagi 2000. Jumlah putarannya 60 dibagi 2000 0,03. Kemudian B. frekuensi sama dengan jumlah putarannya berapa? 2000 dibagi T kecilnya berapa? 60. Hasilnya 33,33. Atau kalian boleh menggunakan rumus seperti. Kenapa? Karena di sini T periodenya sudah dicari. T periodenya sudah ketemu, maka bisa langsung menggunakan rumus F sama dengan seperti 1 dibagi 0,03 sama dengan juga 33,33. Ini sama. Jadi boleh menggunakan yang ini. Ya, kita lanjutkan untuk yang B. Yang C. Itu C-nya adalah, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan sudutnya? Omega. Kecepatan sudut 2πf rumusnya. 2πf. 2pi kali F. F-nya sudah ketemu, yaitu F-nya berapa? 33,33. 33,33 dimasukkan. Kalau ini dikalikan maka menjadi 66,66 pi. Nah, satuannya adalah radian per sekon. Kalian menjawab ini aja sudah betul. Walaupun kamu tahu bahwa nilai pi itu 22/7 atau 3,14 ya, 3,14 atau 22/7. Tapi biasanya kalau dalam fisika maka tetap saja ini menggunakan pi. Jadi 66,66 pi. Biar enak. Kalau ini dikalikan nanti hasilnya koma-komaan panjang. Kamu juga kesulitan ya. Satuannya radian per sekon. Maka untuk pertanyaan yang D sekarang, maka V sama dengan rumusnya adalah 2πf kali R. Nah, kita tahu bahwa 2πf itu sama dengan omega.
Ya, jadi rumusnya bisa kita ubah menjadi V sama dengan omega kali R. Kenapa? Karena 2πf itu sama dengan omega. Omega sudah kita cari, ketemunya adalah 66,66 pi. Sekarang dikalikan dengan R. R-nya berapa? 40 kali 10 pangkat min 2. Karena tadi ini satuan senti diubah menjadi meter, berarti kalikan pangkat min 2. Maka V-nya kalau ini dikalikan 266,64 pi, satuannya adalah meter per sekon. Ya, itu adalah hasil perkaliannya, itu 66,66 dikalikan 4. Ya. Oh, 40 ya, dikalikan 40. Oh, mohon maaf. Berarti ini hasilnya adalah 2666,4 pi meter per sekon. Kalau ini tadi baru 4 ya. Baru 4, 1 angka di belakang koma. Nah, ini karena tadi ini harusnya kan 40 ya. Jadi ini 266, yang ini berarti salah. Nanti dicek lagi ya. 2666,4 pi meter per sekon ya. Oke, kemudian soal yang nomor 2. Pada suatu saat kelajuan angular sebuah keping CD yang berdiameter 18 cm adalah 314 radian per sekon. Hitung A. Frekuensi putaran, B. Periode putaran, C. Kelajuan tangensial suatu titik yang berjarak 2 cm dan 8 cm dari pusat keping CD. Pertanyaan nomor 3. Sebuah benda bergerak melingkar berubah beraturan dengan kecepatan sudut awal 20 radian per sekon. Jika benda mengalami percepatan sudut sebesar 4 radian per sekon kuadrat dalam waktu 2 sekon, hitung kecepatan sudut akhir benda. Next, sebuah benda nomor 4 ya, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan kelajuan linier 1,5 meter per sekon dan jari-jari lintasannya 0,5 meter. Hitung percepatan sentripetalnya. Nomor 5, sebuah mobil berjalan pada sebuah tikungan yang berjari-jari 100 meter dengan kecepatan 90 km per jam. Hitung percepatan sentripetal yang dialami mobil. Nomor 6, kecepatan sudut benda yang bergerak. Saya ulang. Kecepatan sudut benda yang bergerak melingkar berubah beraturan setelah 3 sekon adalah 9 radian per sekon. Kecepatan sudut setelah bergerak 5 sekon adalah 13 radian per sekon. Hitung kecepatan dari hitung A, kecepatan awal benda. B, percepatan sudut. Ya, hitung kecepatan awal benda. B, percepatan sudut. Nah, di sini yang akan Bu Yuni tambahkan adalah kalian mengubah satuan ya. Jangan lupa sentimeter diubah menjadi meter, itu berarti 10 pangkat min 2. Kalau dari satuan meter menjadi sentimeter berarti 10 pangkat 2. Satuan kilometer ya diubah menjadi meter 10 pangkat 3 meter ya. Karena nanti yang akan sering kalian gunakan ini dari senti menuju ke meter, kilometer menuju ke meter. Kemudian satuan waktu 1 menit itu sama dengan 60 sekon. Kalau 1 jam berarti 1 jam itu 1 jam berapa menit? 60 menit. Nah, 60 menit berapa sekon? 60 dikali 1 menit berapa sekon? 60 sekon. Jadi 1 jam sama dengan ini dipengkan ya, dikalikan berarti berapa? 36, nolnya 2. Jadi 1 jam
itu sama dengan 3.600 sekon. Ya, ini yang harus kalian pahami. Jadi soal-soal itu nanti kalian harus pahami untuk satuan-satuannya sehingga nanti kalian tidak asal mengerjakan ya. Itu soal-soal yang harus kalian kerjakan berarti nomor 2 sampai nomor 6 ya untuk latihan di rumah. Saya rasa itu ya, rumus-rumusnya juga sudah tahu. Kalian harus sering banyak berlatih untuk mengerjakan soal-soal ya. Rumus-rumusnya sudah ada, kalian bisa pahami. Contohnya walaupun saya memberikan contoh satu, tapi kalian insya Allah sudah bisa memahami kalau kalian betul-betul memperhatikan ya. Selamat mencoba dan selamat untuk mengerjakan. Jangan lupa selalu jaga kondisi kesehatan, tidak pergi jauh-jauh. Kalau pergi pun kalian harus menggunakan masker, protokol kesehatan harus diperhatikan ya. Oke, selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa selalu berdoa. PR dikerjakan di buku ya, di buku dan dikumpulkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.